Shalom, kembali lagi di Sapaan Harian GKJ Manahan. Ibu bapak dan saudara-saudari, tidak terasa waktu begitu cepat. Kita sudah memasuki bulan Juli. Dan hari ini Tuhan menyapa kita di dalam Filipi 4 ayat yang ke-7. Demikian. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus. Ibu bapak dan saudara-saudari, kata damai sejahtera tentu merupakan dua kata yang tidak asing di telinga kita. Apalagi kita sebagai orang percaya, kita sebagai orang Kristen, sangat mudah sekali untuk mengucapkannya, damai sejahtera. Namun apa yang terjadi bila kita diberhadapkan dengan kondisi yang menurut kita tidak damai? Apabila ketika kita merasa bahwa hidup ini dipenuhi dengan berbagai pergumulan. Contohnya, bagaimana saya dapat merasakan damai jika setiap hari orang tua saya bertengkar di rumah? Atau contoh lagi, bagaimana saya dapat merasakan damai jika lingkungan terjadi pertengkaran? Atau bahkan contoh lagi, bagaimana saya dapat merasakan damai jika saudara, teman, kerabat terus menyalahkan saya atas setiap yang apa saya lakukan. Serba salah di mata orang. Lama-kelamaan kita akan merasa tertekan. Yang terjadi ibu bapak, kita malah menjadi depresi, takut untuk berargumen, takut mengambil keputusan. Apalagi saat ini kita hidup di zaman yang kalau salah langsung dimarahi, diejek, bahkan dibully. Bahkan diberi makian, itu kerap kali terjadi. Tapi kita juga hidup di zaman kalau betul atau benar dibilang kok tumben benar, kok tumben baik, kok tumben bijak. Dan hari ini kita mau merenungkan bersama bahwa damai sejahtera yang sesungguhnya itu yang bagaimana? Apakah kita hanya berpura-pura mengatakan damai sejahtera bagi kamu dan aku lewat ucapan kita. Tapi aslinya kita lagi terpuruk dan lagi hancur hatinya. Atau bagaimana? Surat Filipi yang menjadi pemerenungan bagi kita dituliskan Paulus agar umat Filipi tetap dapat mempertahankan kesatuan dan perdamaian sebagai keluarga Allah. Terlebih lagi mempertahankan iman kepada Allah. Maka dari itu Filipi 4 ayat 7 dikatakan, damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal. Pertanyaan bagi kita, seperti apa damai sejahtera yang melampaui segala akal? Ternyata damai yang melampaui segala akal merupakan damai sejahtera Allah. Bukanlah sebuah keadaan di mana hidup sungguh-sungguh tentram, bebas dari berbagai tekanan dan kekhawatiran. Namun ibu bapak, damai sejahtera Allah dapat dirasakan ketika kita semua umat membuka diri untuk menyambut kehadiran Allah yang berkenan menyatakan kuasanya melampaui segala kemustahilan dan ketidakmungkinan yang ada. Sehingga memberikan keberanian, keyakinan dan ketenangan untuk menghadapi pergumulan-pergumulan yang hadir. Ini juga disebut dengan damai sejahtera yang melampaui akal. Memiliki keyakinan yang teguh kepada Tuhan, kita perlu sadar bahwa damai sejahtera Allah bukanlah hasil dari usaha manusia, melainkan anugerah dari Allah dan jalan untuk menerima damai sejahtera. Hal itu adalah dengan menyerahkan diri kita dalam tangan kasih Allah. Damai sejahtera adalah hadiah yang mengalir dari anugerah Allah yang mewujud melalui kebiasaan-kebiasaan positif. Lantas mengapa kita kerap kali menjadi khawatir? Keluarga yang selalu ribut bertengkar karena hal sepele. Kita merasa tidak diperhatikan dan disalahkan satu dengan yang lain. Hal-hal ini seringkali merenggut rasa damai.
sukacita, dan membuat keluarga tak lagi dipandang sebagai home atau rumah yang nyaman dan tenang. Secara konkret, keluarga diajak untuk membangun kebiasaan-kebiasaan yang dapat membuat tiap anggotanya mengalami damai sejahtera dari Tuhan. Kebiasaan tersebut antara lain berdoa, bernyanyi, makan bersama, seadanya saja. Tidak perlu mewah, yang penting kebersamaan. Bersama keluarga sebagai wujud dari kehidupan iman yang berdiri teguh dalam Tuhan. Memiliki momen setiap hari untuk saling sharing hal-hal yang dihadapi oleh masing-masing anggota keluarga. Termasuk jika ada kesulitan yang terjadi. Ini dapat membangun keterbukaan dan keintiman dalam keluarga. Jika keluarga dapat membangun kebiasaan ini, maka niscaya rumah tidak hanya menjadi tempat untuk istirahat berteduh, tetapi juga menjadi home. Harta yang paling berharga adalah keluarga, bukan warisan, bahkan perhiasan. Jadikan suasana rumah menjadi tempat yang dirindukan untuk selalu pulang karena ada penerimaan, penguatan, dan dukungan. Mari kita awali dari dalam diri kita. Lalu kita ajak yang lain untuk membuat suasana rumah menjadi damai. Hidup cuma sekali, jangan mencari iri hati, tetap mensyukuri dan Tuhan memberkati. Mari kita berdoa. Kami bersyukur ya Tuhan, Engkau memberi anugerah bagi kami. Kami merasakan damai dan saatnya kami melakukannya di dalam kehidupan kami sehari-hari. Terima kasih ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.